Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Ya, luar biasa tentunya, dan hari-hari ini kita adalah masa-masa Natal di mana segala sesuatunya dipersiapkan. Mungkin udah mau nyiapin kue, ada pohon Natalnya ya. Tetapi itu tidak salah, tetapi satu hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mari di masa-masa Natal ini kita semakin mendekatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan di menara doa ini dengan tema sukses menurut kehendak Allah. Ya, sukses menurut kehendak Allah. Saya mau katakan bahwa tidak ada masalah dengan kata sukses. Jangan pernah anti dengan kata sukses. Jangan pernah anti dengan kata sukses, dan tidak masalah jika kita menginginkan sukses. Katakan amin. Ya. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita seringkali adalah bagaimana cara kita meraih sukses itu. Itu yang menjadi masalah seringkali dalam hidup kita. Ya. Tetapi kita percaya bahwa sukses itu bukanlah tujuan hidup, melainkan suatu proses dan perjalanan hidup dalam mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Sekali lagi, sukses bukanlah sebuah tujuan, tetapi adalah merupakan sebuah proses perjalanan hidup dalam mencapai tujuan kita, ya, bagi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara sukses menurut kehendak Allah, sebenarnya kita lagi sementara berbicara bagaimana kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya bicara sukses, kalau di luar sana para motivator bicara tentang sukses itu bicara tentang keberhasilan, ya, uang yang banyak, pencapaian yang tinggi. Tetapi buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwa sukses menurut kehendak Allah adalah bagaimana kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, coba kita melihat kehidupan kita dan kembali, saya pernah sampaikan hal ini di tempat ini, bagaimana kembali kita mendefinisikan hidup kita. Sebab ketika definisinya salah dalam hidup kita, maka nilainya salah. Kalau nilainya salah dalam hidup kita, maka cara mainnya juga salah. Oleh sebab itu saya katakan, berpikir tentang sukses dan mengejar sukses adalah hal yang benar. Tetapi seringkali yang menjadi salah adalah ketika cara main untuk mencapai sukses. Nah, kalau cara main kita salah, maka karakter kita juga akan salah. Karakter salah, tujuan hidup kita pasti juga salah. Amin. Jadi tujuan menjadi benar karena karakter kita benar, cara main kita benar, nilainya benar, definisinya benar, dan inilah adalah prinsip sukses dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, definisikan semua hal dalam hidup kita untuk kembali kepada prinsip firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi sukses menurut kehendak Allah kalau kita tidak pernah kembali kepada prinsip firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita melihat bersama di dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan katakan demikian. Ini ayat nats kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang ada di rumah, coba perkatakan ayat ini. Sama-sama sekali lagi ya, kita baca. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Definisi kata perbuat, ya, kata perbuat ini artinya juga adalah bekerja. Jadi definisi kata perbuat adalah avoda. Kata bekerja di dalam ayat ini, di dalam bahasa Yunani dengan sebutan avoda, yaitu menyembah Tuhan. Karena perintah Tuhan, ya, bekerja diberikan kepada semua manusia. Sebelum, ya, manusia jatuh dalam dosa. Ini perintah Tuhan. Adam dengan Hawa di Taman Eden, perintah Tuhan cuma satu. Kalian tinggal di dalam hadirat Tuhan.
Untuk apa mereka di sana? Bekerja, menyembah Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Prinsip yang harus kita mengerti tentang sukses ya, tentang sukses menurut kehendak Allah, kita harus mengerti bahwa ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada hubungannya erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan hati-hati dengan apa yang kau kerjakan. Karena setiap pekerjaanmu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi kunci sukses di dalam setiap hidupmu. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata orang sukses adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Karena apapun yang kita perbuat sama artinya dengan apa yang kita kerjakan. Kita harus kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsip sukses menurut kehendak Allah yang pertama adalah orang yang mempunyai prinsip hidupnya benar, perjalanannya benar, pikirannya benar, kehendaknya benar. Dia selalu melakukan kebenaran bukan kesalahan. Dia ingin selalu dituntun oleh kebenaran. Kalau orang yang punya prinsip yang benar, yang perlu kita mengerti bahwa orang yang punya prinsip yang benar adalah orang yang berpegang pada kebenaran. Mereka menolak melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terkadang mereka justru mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Bahkan kalau Tuhan sudah menyuruhnya berbuat sesuatu, orang yang punya prinsip yang benar akan melaksanakan firman Tuhan itu seberat apapun jalannya dia tetap harus jalani. Perhatikan, Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini poin yang harus saya bahas untuk ayat yang saya bahas untuk poin yang pertama. Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat ini menasehati setiap kita bahwa kita harus memiliki ketetapan hati di dalam Tuhan. Atau artinya hiduplah di dalam prinsip firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan harus memiliki prinsip yang benar. Kita nggak bisa hidup di dalam Tuhan kalau prinsip kita salah. Tuhan tidak akan pernah bisa memberkati kita kalau prinsip kita tetap salah. Sekalipun caranya mungkin engkau adalah orang yang pintar. Tetapi kalau sekali lagi caranya itu salah, Tuhan tidak bakalan berkenan dengan hidup kita. Nah, saya akan memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Prinsip apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Memiliki prinsip benar yang seperti apa? Untuk kita mencapai sukses menurut kehendak Tuhan. Pertama, kita harus punya prinsip di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, miliki prinsip dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya memberikan contoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap berketetapan hati untuk menyembah Tuhan sekalipun Tuhan tidak akan menjawab doa mereka. Mereka berkata sekalipun Tuhan tidak akan menjawab doa kami, maka kami akan berketetapan hati untuk terus menyembah Tuhan. Artinya dalam hidup mereka ada prinsip ketaatan. Karena kata taat di depan dan di belakang tetap taat. Benar? Kata taat dibaca dari belakang dan depan tetap taat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita taat kepada pemimpin, di depannya taat, tetapi ketika di belakangnya juga kita harus taat. Begitu juga dengan Tuhan. Prinsip ketaatan bukan berbicara ya ketika kita di dalam hadirat Tuhan, ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan dan kemudian di luar sana kita udah semraut hidup kita. No. Prinsip ketaatan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi aku terus menyembah Tuhan. Aku mau taat kepada Tuhan. Dan prinsip apa yang berikutnya? Prinsip di dalam kekudusan. Selain taat kita harus hidup di dalam kekudusan. Ingat kejadian Yusuf.
dirayu oleh istri Potifar. Tetapi bagaimana Yusuf memiliki prinsip yang benar di hadapan Tuhan, prinsip kekudusan. Dia menghindar, dia lari untuk dia tidak jatuh dalam dosa. Ini yang harus ada dalam hidup kita, supaya hidup kita adalah hidup yang sukses. Dan kemudian kita juga harus memiliki prinsip kesetiaan. Daniel, dia adalah seorang pendoa yang setia kepada Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia harus dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Daniel pun di dalam gua masih tetap setia untuk berdoa. Dia berada di dalam lubang yang dalam. Tetapi Daniel tidak menyalahin Tuhan. Tapi dia masih punya pikiran yang positif. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata ketaatan, kekudusan, kesetiaan itulah merupakan ukuran Tuhan untuk mengangkat hidup mereka menjadi orang yang sukses menurut kehendak Allah. Hidup mereka diangkat oleh Tuhan karena mereka hidup di dalam ketaatan, mereka hidup di dalam kekudusan, mereka hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, miliki prinsip hidup yang benar. Miliki prinsip hidup yang taat, miliki prinsip hidup yang kudus, miliki prinsip hidup yang setia kepada Tuhan. Karena ini adalah ukuran Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Ini adalah ukuran Tuhan untuk menjadikan engkau menjadi orang sukses. Amin. Dan poin yang kedua, untuk kita bisa meraih sukses menurut kehendak Allah, kita harus menjadi orang yang berada di tempat yang benar. Mengapa kita harus berada di tempat yang benar? Sebab kalau seorang tempatnya benar, pasti memberi hasil yang maksimal. Tempat yang benar akan mempengaruhi proses pertumbuhan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya katakan, kalau tempat kita benar, maka itu akan memberikan hasil yang maksimal dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berada di tempat yang benar, maka itu akan menentukan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kehidupan kita, karakter kita setiap hari. Oleh sebab itu kalau kita nanam sesuatu, kalau tanaman benih itu bukan pada tempat yang benar, maka benih itu akan mati. Ya, saya mungkin memberikan contoh teringat, memberikan contoh yang sederhana. Saya suka dengan namanya andaliman, ya andaliman ya, itu biji-bijian dari tanah Batak. Dan saya menanyakan berapa orang, andaliman kira-kira ada nggak di Palembang? Ada, tapi dijual di pasar. Tetapi yang pasti pohonnya masih ada di daerah Batak sana, daerah Medan. Dan saya berpikir, kenapa mereka nggak nanam sini? Satu waktu saya nanya, kenapa ibu nggak nanam di Palembang? Tidak tumbuh pak, cuma bisanya di tanah Batak sana. Itu andaliman, itu bijian kecil dan itu sangat enak kalau dibuat sambal. Kenapa saya cerita demikian? Saya baru beberapa hari lalu mendapat babi panggang pakai bumbu andaliman dan ternyata wow, enak banget. Ya saya mau katakan, sesuatu yang ditanam bukan pada tempatnya, dia tidak akan bertumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalau kita bukan berada di tempat yang tepat, maka kita tidak akan pernah mencapai sukses menurut kehendak Allah. Amin. Kita tidak akan bisa berbuah kalau tempat kita salah. Habitat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Habitat kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jangan tempatkan hidupmu menjadi anak Tuhan di luar sana. Engkau harus ada di diskotik, bukan tempatmu. Sesuatu kalau kita bukan ada di tempat yang tepat, pasti ada sebuah perasaan takut, ada perasaan tertuduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berada di tempat yang tepat, maka kita akan bisa maksimal dalam hidup kita. Amin. Perhatikan, ini contoh yang saya berikan tentang tempat yang tepat. Kejadian 28 ayat 12 sampai 14. Sampai 18 ya maksud saya. Kejadian 28 ayat 12 sampai 18, firman Tuhan kata demikian. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi, muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Satu waktu Yakub, dia tidur. Di dalam, sementara dia tidur, maka dia mengalami sebuah mimpi. Dia bermimpi, ya, mimpinya sangat indah. Dan mimpi Yakub ini adalah mimpi yang sangat indah, ya, yang kita bisa baca bersama kisahnya. Dan saya mau katakan, mimpi Yakub ini sebenarnya ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Sementara tangga yang dilihat oleh Yakub ini bicara tentang bagaimana kita terkoneksi dengan surga. Dan dia bermimpi di mana? Di Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Betel artinya adalah rumah Tuhan. Kitab 1 Korintus berkata rumah Tuhan adalah tempat Roh Kudus berdiam. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Roh Kudus bisa berdaulat sepenuhnya. Di rumah Tuhan ada Tuhan. Kehadirannya yang memulihkan setiap hidup kita. Dan di Betel ini, di rumah Tuhan ini, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan Tuhan hadir di sana kepada Yakub. Artinya bahwa Betel ini adalah merupakan tempat yang benar, tempat yang tepat, yang dipilih Tuhan bagi Yakub untuk membuat mezbah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia tidak puas sampai di situ. Kemudian karena dia adalah seorang pengembara, ya, berjalan ke sana kemari tanpa tujuan hidup. Akhirnya dia pergi lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia pergi ke satu tempat namanya Sikem. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20 mengkisahkan dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Perhatikan, Allah menempatkan Yakub di Betel adalah tempat yang tepat untuk dia mendirikan kemah. Tempat yang tepat untuk dia berusaha. Tempat yang tepat untuk dia mendirikan bisnis. Tempat yang tepat untuk dia bisa menikmati hadirat Allah. Tetapi sekarang Yakub bergeser dan dia pergi ke Sikem. Dia membeli sebidang tanah dan dia mendirikan kemah di sana. Kemudian dia menamai Allah Israel, ialah Allah. Tetapi bukankah ini adalah sebuah pemilihan, adalah sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yakub mendirikan di sana di Sikem kemahnya, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Yakub tidak mengalami kesuksesan di sana. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, mau tahu arti Sikem? Sikem artinya adalah bahu atau pundak. Tetapi secara rohani, Sikem itu memiliki arti bahwa itu adalah tempat persimpangan
atau itu adalah daerah abu-abu, di mana prinsip tidak ada di sana, di mana hukum gampang dilanggar, orang tidak kuat lagi dalam value hidup mereka. Mereka tidak punya value dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, namanya persimpangan, namanya bahu jalan. Bukankah di sana sering terjadi kecelakaan? Karena di sana tidak ada hukum. Di sana gampang peraturan, sekalipun itu ada rambu lalu lintas tetapi gampang dilanggar kalau di bahu jalan. Ketika Yakub mendirikan mezbah di sana atas ambisinya, atas kepentingannya, dengan ukuran yang dia berikan sendiri, kemudian Yakub memaksa, dia memaksa Tuhan untuk hadir bersama dengan dia di sana. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kejadian 34 1 dan 2 dikatakan, pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Lewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Akibat hidup yang tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan, atas keputusannya sendiri, logikanya sendiri dipakai, maka apa yang dialaminya? Anaknya diperkosa. Berada di bahu jalan, berada di persimpangan jalan, satu tempat di mana di sana tidak ada hukum, di sana terjadi pelanggaran, di sana tidak ada harapan, dan orang gak mungkin tinggal di sana. Dan Yakub ada di Sikem, di persimpangan. Sehingga dia mengalami sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Dialami oleh Yakub, di mana anaknya diperkosa di sana. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin Sikemmu saat ini adalah penyakit. Kau lagi berada di persimpangan. Mungkin Sikem buat engkau saat ini adalah keuanganmu. Engkau lagi berada di persimpangan. Mungkin Sikem buat engkau itu adalah keluargamu. Karena keluargamu hampir-hampir saja hancur, bercerai. Tetapi firman Tuhan, ketika Yakub menyadari hal ini, di kisah-kisah yang berikutnya, di pasal-pasal yang berikutnya, maka firman Tuhan mencatat Yakub kembali ke Betel. Tidak ada sesuatu yang baik di persimpangan. Tidak ada mujizat di persimpangan. Tidak ada mujizat di bahu jalan. Tetapi Tuhan hanya mengajak engkau kembali kepada Tuhan. Malam hari ini engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin menyambutmu. Tuhan ingin menghargaimu. Tuhan ingin memuliakanmu. Kembali kepada Tuhan. Di Sikem adalah bahu jalan, tempat persinggahan yang tidak ada kehidupan, tetapi kembali ke rumah Tuhan. Ada penyediaan Tuhan di sana. Rumah Tuhan bukan bicara mengenai tempat yang gereja seperti ini, tetapi adalah pribadi kita. Ada nilai-nilai yang mulai hilang dalam pribadimu, nilai-nilai prinsip yang benar, dan itu menjadi Sikem bagi engkau. Tapi prinsip firman Tuhan saat ini, kembali murnikan hidupmu, kembali kepada Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, aku membuka hati untuk engkau tinggal di dalam hidupmu, sehingga engkau berdaulat sepenuhnya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan satu contoh lagi. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang 12 katakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah
di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11, firmannya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Tuhan menempatkan Adam dengan Hawa di Taman Eden. Satu tempat yang spesial, dan kita tahu bersama Taman Eden artinya adalah spot in the presence of God. Taman Eden artinya adalah tempat atau titik di mana hadirat Allah ada di sana. Eden berbicara kehadiran Tuhan. Eden berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Dia ada di sana dan Allah menempatkan manusia pertama untuk tinggal menikmati kehadirannya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa untuk menikmati hadiratnya. Oleh sebab itu dari Taman Eden selalu mengalir kehidupan ilahi. Dari dalam hadirat Tuhan mengalir segala yang baik, kehidupan ilahi yang dialirkan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ingat kisah Taman Eden, ada 4 sungai yang mengalir dari sana. Ya, Pison, Tigris, Efrat. Gihon, Pison, Tigris, Efrat. 4 sungai ini melambangkan apa Bapak Ibu Saudara? Air berbicara tentang sebuah kebutuhan yang primer dalam hidup kita. Tanpa air kita akan mati. Amin. Air yang murni, air yang jernih keluar dari Taman Eden untuk menghidupi daerah-daerah yang ada di sekitar itu sehingga menghasilkan buah. Tetapi ada satu yang terjadi. Di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba muncul sebuah pengkhianatan. Tiba-tiba Adam dengan Hawa melakukan dosa, perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Dan ketika kehidupan seorang sudah mulai bergeser dari dalam hadirat Tuhan, mungkin badannya ada di gereja. Mungkin saat ini engkau lagi sementara ikut menara doa. Badanmu lagi ada di depan TV, di depan handphone. Karena engkau lagi bersama dengan keluargamu. Tapi sebenarnya engkau sudah gak merasain lagi lawatan Tuhan. Orang kalau udah bergeser dari dalam hadirat Tuhan, susah menikmati hadirat Tuhan. Gak pernah mengalami lawatan Tuhan. Ketika dosa menyeret seseorang, maka orang tersebut banyak dalih dan selalu menyalahkan orang lain. Saat Adam tidak lagi berada di dalam hadirat Allah, dia tidak lagi berada di dalam Eden. Artinya hidupnya sudah keluar bergeser dari dalam hadirat Allah. Maka Adam menjadi orang yang mulai tidak jujur kepada Tuhan. Dia mulai berdalih menyalahkan istrinya. Dia lagi mulai bersembunyi di balik kesalahannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati bagi kita sebagai pria. Pria, laki-laki, bapak-bapak. Kita adalah sumber di dalam keluarga. Jika sumbernya salah, maka pasti yang dibawanya juga akan hancur. Salah. Kalau sumbernya sudah mulai kehilangan kerinduan akan hadirat Tuhan. Ketika sumbernya sudah mulai kehilangan dan tidak mau tinggal di dalam Eden, percayalah yang di bawah, yang di sekitarmu juga akan mengalami kesalahan yang sama. Dan engkau sementara membawa mereka hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kekejian bagi Allah. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkataan kita.
Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Di rumah kita jangan hanya banyak bicara tetapi kita tidak melakukannya. Tunjukkan kepada istri dan anak-anak kita adalah sebuah tindakan nyata dari seorang yang merupakan sumber. Karena kita laki-laki adalah sumber. Kita adalah kepala. Tanpa engkau harus banyak bicara tetapi engkau melakukan hal yang benar. Maka hidup orang yang ada di sekitarmu akan berubah menjadi benar. Tidak usah butuh pembuktian di rumah. Tapi miliki prinsip hidup yang benar. Adam dengan Hawa di tempat yang benar. Tetapi tindakan mereka salah. Maka itu mengakibatkan mereka bergeser dari dalam hadirat Allah. Mereka bergeser dari Eden yang sumber berkat. Segala yang baik ada di sana dan mereka gak nikmati lagi. Karena sebuah perbuatan. Karena sebuah dosa yang mereka lakukan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini. Ada berapa menit. Jangan engkau bergeser dari dalam hadirat Allah. Tapi mari kita nikmati bersama. Kesuksesan menurut prinsip firman Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Pertama, kita harus memiliki prinsip yang benar. Prinsip di dalam ketaatan. Prinsip di dalam kekudusan. Prinsip di dalam kesetiaan. Kedua, beradalah di tempat yang benar. Karena di tempat yang benar itulah sumber berkat bagi setiap hidup kita. Ingat, tempat yang benar adalah hadirat Tuhan. Orang yang kalau udah mulai bergeser dari tempat yang benar, maka hidupnya enggak pernah mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun dia mungkin ada di dalam gereja, sekalipun engkau mungkin lagi mengikuti ibadah online. Karena mungkin engkau takut kepada istri atau suamimu, anak-anakmu mungkin engkau takut karena kepada orang tua. Bicara tentang hadirat Tuhan, itu harus kesadaran pribadi, lepas pribadi. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kamu harus serius loh nyembah. Tapi kalau sumbernya ini benar, sekali lagi, sebenarnya kesalahan bukan kepada siapa tapi sumber. Kalau di rumah istri dan anak-anakmu melihat hidupmu enggak benar, jangan engkau pernah mencoba memaksakan mereka. Tidak usah buktikan ke keluargamu dengan perkataanmu, tapi buktikan dengan perbuatanmu. Maka hidup mereka, keadaanmu akan pasti berubah. Amin.